Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu Guru mau absen terlebih dahulu. Apakah semua hari ini hadir? Oh ya, hadir semua ya berarti. Nah, kalian udah tahu belum hari ini akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar yaitu sejarah kebudayaan Islam. Babnya yaitu membahas mengenai perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yaitu mengenai sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Yastrib dan juga perjalanan yang dilalui oleh Nabi dari Mekah menuju ke Madinah atau yang disebut sebagai Yastrib. Nah, kemudian yaitu selanjutnya belajar mengenai strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu apa saja. Nah, kemudian juga hikmah dari adanya perjalanan hijrahnya Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, kita akan belajar pada materi yang pertama yaitu sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad menuju ke Yastrib. Kemarin kan kita sudah belajar peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan salah satu peristiwa yang diberikan atau dihadiahkan kepada Nabi Muhammad karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad mengalami masa duka yang Nabi Muhammad kehilangan istrinya, kemudian kehilangan pamannya. Nah, dari hal itu setelah 1 tahun adanya hal tersebut, Allah menurunkan perintah untuk menjalankan dakwah selanjutnya, yaitu dakwahnya menuju ke Madinah. Dari adanya hal tersebut, itu menjadi salah satu penyebab hijrahnya Nabi, yaitu adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah serangan dari orang-orang kafir Quraisy itu sangatlah semakin menajam. Karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu merasa bahwa Islam saat itu mulai banyak sekali mengalami kemajuan-kemajuan. Jadi dari hal tersebut orang-orang kafir itu selalu melakukan serangan-serangan yang mengancam dan juga terus untuk memusuhi dan memerangi dakwahnya Nabi. Sehingga dari hal tersebut menjadi penyebab juga Nabi Muhammad itu berpindah atau hijrah ke Madinah. Dan sebabnya yang ketiga itu adanya harapan baru untuk pengembangan Islam di Madinah. Nah, selanjutnya yaitu awal mula hijrahnya Nabi saat masih berada di Mekah. Tadi kan berbagai cara yang telah dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi dan pengikutnya, itu sudah banyak ditemukan. Kemudian Nabi Muhammad diperintah untuk hijrah ke Madinah karena penduduk Madinah atau Yastrib itu dikenal baik dan ramah. Akhirnya Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika masih berada di Mekah, Nabi Muhammad itu pernah bertemu dengan 6 orang dari kabilah Kharaj. Dari kabilah Kharaj itu dari Yasribnya yang berziarah di Mekah. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun 620 Masehi. Mereka itu sangat menyambut baik ajakan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan masuk Islam. Mereka yang kemudian 6 tadi masuk Islam itu memberitahukan kepada masyarakat Yastrib lainnya. Selanjutnya yaitu dalam perjalanannya juga ada perjanjian Aqabah 1. Nah, apa aja yang terjadi? 1 tahun kemudian, tepatnya 621 Masehi,
6 orang utusan yang berasal dari Yasrib tersebut, khususnya dari kabilah Aus dan Khoraj, itu beserta rombongan menemui Nabi Muhammad dan mereka masuk Islam. Pertemuan dengan ini itu menghasilkan sebuah perjanjian yang namanya disebut dengan perjanjian Aqobah. Adapun isinya apa? Isi dari perjanjian tersebut yaitu adalah kami tidak akan menyekutukan Allah, mencuri, berzina, membunuh anak, saling menfitnah, dan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini selanjutnya itu disebut dengan namanya Perjanjian Aqobah 1. Selanjutnya yaitu adanya Perjanjian Aqobah 2. Perjanjian Aqobah II itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Perjanjian ini dihadiri oleh orang-orang Yasrib sebagaimana pada Aqobah 1 tadi, dan Aqobah 2 ini diikuti oleh 75 orang penduduk Yasrib, Nabi Muhammad, dan didampingi oleh pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Al-Muthalib. Nabi Muhammad diundang untuk hijrah ke Madinah. Nah, perjanjian isinya itu sama dengan Aqobah 1. Adanya kedua perjanjian ini itu menimbulkan kesan yang baik bahwa Islam akan berkembang pesat di Yasrib. Dengan potensi ini, yaitu Nabi Muhammad menyuruh sahabat untuk hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Dan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali bin Abi Thalib itu masih bertahan di Makkah pada saat itu. Selanjutnya, nah pada perjalanan menuju ke Yasrib ini juga ada juga terjadi peristiwa rencana pembunuhan Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy yang mendengar rencana hijrah ke Madinah tersebut, mereka itu berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka ketakutan sekali akan perkembangan Islam di Yasrib. Nah, para pemuda Quraisy itu mengepung rumah Nabi Muhammad SAW agar beliau itu tidak bisa melarikan diri. Nah, pada situasi seperti ini, Nabi Muhammad memberitahu Ali bin Abi Thalib supaya berbaring di tempat tidur beliau dengan mengenakan selimut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi nabinya, sehingga beliau akhirnya atas kehendak dan izinnya Allah itu berhasil kabur dan selamat dari rumah tersebut. Nah, para pemuda yang penuh dengan nafsu ingin membunuh Nabi Muhammad tersebut, itu mereka tidak mendapatkan beliau karena mereka itu hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Kekecewaan yang dirasakan oleh mereka dan seolah itu mereka tidak percaya dengan hal ini bisa terjadi. Selanjutnya yaitu bersembunyi di Gua Sur. Setelah berhasil kabur dari gabungan pemuda Quraisy yang mengepung dengan rencana untuk membunuh Nabi tadi, akhirnya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq itu bisa keluar dari rumah dan melanjutkan perjalanan untuk ke Yasrib atau ke Madinah. Nah, melalui pintu belakang rumahnya, keduanya itu berangkat ke arah selatan menuju Gua Sur. Jadi, keduanya menempuh jalan yang tidak mungkin bisa dilewati oleh manusia. Jalan yang ditempuh supaya pemuda Quraisy yang mengajar itu tidak menyangka keduanya melewati jalan tersebut. Gua Sur menjadi tempat persembunyian selama 3 hari, yaitu tempat persembunyian itu hanya diketahui oleh Aisyah dan Asma, yang keduanya merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq dan Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Putranya juga Amir bin Fuhairah dan pembantu mereka Abdullah bin Abu Bakar yang mencari informasi menyampaikannya pada malam harinya mengenai rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Setelah situasi selama 3 hari sudah tenang dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan pembekalan yang diberikan oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq.
dengan mereka mengambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Dan petunjuk jalannya adalah Abdullah bin Uraikid dari Bani Du'il. Mereka berjalan selama 7 hari secara terus-menerus dan mereka beristirahat di bawah panasnya kemarau saja. Mereka berjalan di lautan dan juga padang pasir sepanjang malam. Dan dalam perjalanan ini, ketenangan hati dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat mereka itu selalu aman dan mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertainya. Kemudian setelah melakukan perjalanan panjang tersebut, tibalah mereka sampai di desa yang namanya Desa Kuba, sebuah daerah di sekitar Madinah, dan mereka berhenti sejenak. Mereka di situ di desa tersebut itu membangun masjid pertama dalam sejarah Islam, yang mereka tiba itu di Madinah tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan masyarakat Madinah itu sangat menantikan kedatangan dari Nabi Muhammad dan juga mereka sangat menyambut kedatangan Nabi beserta dengan rombongan. Selanjutnya tentang materi strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. 1. Pembangunan masjid. Masyarakat Madinah, terutama kaum muhajirin dan ansor, ikut ambil bagian dalam pendirian masjid. Masjid yang dibangun tersebut berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid tidak hanya digunakan untuk sholat. Seluruh kegiatan Nabi Muhammad SAW di Madinah dipusatkan di masjid. Yang kedua, membangun persaudaraan kaum muhajirin dan ansor. Orang hijrah dari Makkah ke Madinah disebut muhajirin. Orang yang menyambut kedatangan mereka di Madinah adalah ansor. Orang ansor mengakui muhajirin sebagai saudaranya. Mereka mempersilahkan ansor untuk tinggal di rumah dan memanfaatkan semua. Yang ketiga, merumuskan piagam Madinah. Piagam ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan, saling menghormati, toleransi, dan saling menjaga lingkungan. Piagam ini menurut sejarawan Muslim Ibnu Hisham merupakan undang-undang dasar negara dan pemerintahan Islam yang pertama. Asas kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi, saling membantu, dan sebagainya menjadi isi utama dalam piagam tersebut. Sebenarnya hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Yastrib. Setiap kebenaran akan mendatangkan kemenangan. Peristiwa hijrah dijadikan dasar permulaan tahun baru Islam tahun hijrah. Bertambah kekuatan kaum muslimin, hanya dakwah membutuhkan keadaan yang mendukung. Baik, itu tadi bagaimana penjelasan materi terkait dengan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Nah, selanjutnya untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai bagaimana perjalanan hijrah ini, coba kalian buatlah beberapa kelompok dalam kelas kalian, kemudian nanti siapkan juga alat tulis dan juga kertas kosong. Nah, alat tulisnya nanti bisa ditambah menggunakan spidol atau krayon atau pulpen berwarna, yang nantinya kalian coba baca kembali materinya, karena sudah mendengarkan penjelasan tadi ya. Kalian coba baca materi penguatan yang ada di buku LKS kalian, kemudian nanti ambil poin-poin penting apa yang ada di situ, kemudian masukkanlah poin-poin penting itu dalam bentuk peta konsep. Sudah pernah membuat ya peta konsep karena kalian kan sudah kelas tinggi, jadinya pastinya sudah diajarkan untuk membuat peta konsep. Nah, peta konsep ini nanti akan memudahkan kalian dalam memahami bagaimana sih sejarah perjalanan hijrah Nabi ke Yastrib. Baik, mungkin itu nanti buatlah peta konsep sekreatif kalian, semampu kalian dalam mengkreasikannya. Nanti
Hasilnya kalian presentasikan di kelompoknya untuk maju ke depan. Oke, mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.